Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita bersyukur kali ini kita boleh kembali dipertemukan di dalam ibadah. Sekalipun melalui online, biarlah sukacita kita tidak berkurang di dalam menikmati hadirat Tuhan. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bersama-sama kita menaruhkan pengharapan penuh hanya kepada Dia. Dan biarlah kita boleh menerima janji Tuhan itu di dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian pengharapanku. Saatnya kami bersama-sama rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Itu sebabnya kami mohon urapi setiap kami dengan kepenuhan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang boleh kami terima hari ini, firman itu memberkati dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, berfirmanlah, kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Salam sehat dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini firman Tuhan yang ingin saya sampaikan sudah tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4, kemudian di dalam ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4, kemudian melompat ayat 8. Demikian sabda Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Kemudian ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian pula saudara di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49b dikatakan, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan, saya beri judul Menanti Janji Bapa. Menanti Janji Bapa. Saudara-saudara, jikalau beberapa minggu terakhir ini kita sudah diberkati dengan firman Tuhan dalam subtema kuasa kebangkitannya menjaga orang percaya. Kuasa kebangkitannya meneguhkan iman, kuasa kebangkitannya memulihkan, dan kuasa kebangkitannya merinda persaudaraan. Dengan kuasa kebangkitannya menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus Kristus Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Bahkan untuk mempertegas bahwa dia hidup dari antara orang mati, ia menampakkan diri selama 40 hari. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus menampakkan diri selama 40 hari. Bahkan ketika ia akan naik ke surga, maka ia memberikan pesan kepada para murid-muridnya. Dan pesan itu sangat urgent, sangat penting dan sangat mendasar. Saudaraku, firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 tadi katakan, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Lukas pasal 24 ayat 49 dikatakan, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam menanti janji Bapa, Tuhan Yesus berfirman, memberikan pesan, memberikan perintah kepada para murid untuk mereka tetap tinggal di Yerusalem. Bahkan dalam Injil Lukas tadi dengan pernyataan yang sangat mendasar dengan kata harus tinggal di Yerusalem. Artinya mereka sekali-kali tidak dibenarkan untuk meninggalkan Yerusalem dalam menanti janji Bapa. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa alasan mengapa mereka harus tetap tinggal di Yerusalem. Yang pertama, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49 tadi, karena mereka akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Mereka akan diperlengkapi terlebih dahulu sebelum mereka meninggalkan Yerusalem. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat 8 kemudian kita menangkap satu janji yang Tuhan akan genapkan kepada mereka yang mau menanti janji Bapa dengan tinggal di Yerusalem.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi mereka tidak diperbolehkan meninggalkan kota Yerusalem karena akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari Allah yang Maha Tinggi, yaitu tentang kuasa. Kuasa dari mana? Kuasa Roh Kudus. Supaya ketika mereka keluar dari Yerusalem untuk menjadi saksi Tuhan di seluruh Yudea dan seluruh Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, mereka sudah diperlengkapi dengan kuasa surgawi, yaitu tentang kuasa Roh Kudus. Hal yang kedua, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mereka dilarang meninggalkan Yerusalem supaya para murid mau melakukan introspeksi atau evaluasi tentang kadar imannya. Kita semua tahu bahwa beberapa minggu yang lalu kita sudah diberkati oleh Tuhan bagaimana sikap para murid pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kemarin saya mengatakan bahwa ada 3 sikap. Mereka sembunyi karena takut, lalu mereka meragukan akan firman Tuhan, kemudian mereka lebih suka meninggalkan Yerusalem dengan susah dan wajah yang muram. Itulah 3 sikap para murid pada waktu itu, sehingga mereka disuruh tinggal di Yerusalem untuk mengevaluasi, introspeksi kadar imannya sebelum mereka menerima janji Bapa. Karena janji Tuhan akan diturunkan bukan kepada orang-orang yang masih dikuasai ketakutan, kebimbangan, ataupun di dalam kekecewaan, tetapi bagi mereka yang benar-benar percaya, beriman secara penuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dengan tetap tinggal di Yerusalem, para murid supaya berani melakukan evaluasi, introspeksi akan kadar imannya terhadap Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga atau yang terakhir, mereka dilarang meninggalkan Yerusalem oleh karena supaya mereka semakin bertekun dalam bersekutu. Bertekun dalam bersekutu sebagai perwujudan tubuh Kristus. Dalam bersekutu di sana ada doa, ada pujian, ada firman Allah. Mereka saling menguatkan, mereka saling peduli, mereka saling memperhatikan, saudaraku yang kekasih. Persaudaraan yang sudah dirajut kembali, persaudaraan yang direnda kembali, itu betul-betul mewujud dan boleh diaplikasikan dalam bentuk persekutuan yang hidup, persekutuan yang terus diberkati dan menjadi berkat. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, inilah yang harus menjadi perenungan bagi kita semua. Jikalau hari-hari ini pemerintah juga mengeluarkan sebuah peraturan supaya masyarakat Indonesia mau diam di rumah masing-masing, tidak boleh pergi kemana-mana, mensikapi dengan merebaknya wabah virus corona. Tuhan melalui pemerintah juga punya maksud supaya mata rantai penyebaran virus corona itu dapat dipotong, saudara. Namun di satu sisi, supaya bagi anak bangsa, terutama anak-anak Tuhan, juga mau mengevaluasi tentang kadar iman kita, tentang hidup takut kita kepada Allah, apakah hanya bersifat lahiriah ataupun sungguh-sungguh kita hidup takut dengan Allah itu dengan iman yang utuh, supaya kita juga dapat diperlengkapi oleh kasih dan kuasa Tuhan, supaya kita boleh menyaksikan pengalaman pribadi lepas pribadi bersama Tuhan terhadap dunia di luar sana ketika situasi sudah menjadi pulih. Bahkan melalui anjuran pemerintah ini, walaupun kita secara fisik berjauhan, tetapi kita diajarkan untuk tetap membangun satu persekutuan yang erat, yang diikat oleh tali kasih Kristus. Walaupun berjauhan, kita tetap saling mempedulikan dan tidak saling melupakan. Walaupun berjauhan, kita saling mendoakan. Oleh sebab itu, mari saudara sekalian, menanti janji Bapa berarti kita supaya tetap
mau tinggal diam di rumah kudus. Yang kedua, supaya kita semakin diperlengkapi. Dan yang terakhir, kita boleh introspeksi atas iman percaya kita melalui persekutuan yang ada. Kiranya firman Tuhan ini memberkati bagi kita semua. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar, firman-Mu sudah kami tangkap atas pesan-pesan-Mu. Biarlah dengan kebenaran firman-Mu ini, kami semua menjadi umat-Mu yang taat menanti janji Bapa, tetap tinggal diam di rumah kudus-Mu, tetap tinggal diam di rumah kami masing-masing yang sudah Tuhan sediakan sebagai rumah orang-orang beriman, supaya kami semakin diperlengkapi dengan senjata rohani. Kami semakin berani mengadakan evaluasi dan introspeksi kadar iman kami, dan kami pun semakin dimampukan membangun persekutuan di antara sesama anggota tubuh Kristus, walaupun kami letak berjauhan, bukan untuk saling melupakan, namun saling mempedulikan, memperhatikan, bahkan saling mendoakan. Terpujilah nama-Mu ya Allah, di dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan menginginkan kita menaruh kepercayaan penuh hanya kepada-Nya. Mari di masa karantina ini kita boleh makin menambah-nambah kadar iman kita, sehingga kita makin hari boleh makin berkenan kepada-Nya. Mari kita menyampaikan doa syafaat kita. Kita mengangkat pujian, janji-Mu seperti fajar.
Kembali kami dengan segenap sidang jemaat-Mu menghampiri tahta suci-Mu, dan kami ingin memohon atas perkenan-Mu. Namun terlebih dahulu ya Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkenan memberkati atas bangsa kami, atas negeri kami, di tengah-tengah wabah virus corona yang sampai hari ini belum dapat tertangani secara optimal. Berkati Presiden kami Bapak Jokowi beserta para menterinya, beserta para aparatur negeri, bahkan pemimpin negeri dari yang tertinggi sampai yang terbawah. Mari Tuhan berikan roh kesaktian di antara mereka, berikan kerjasama yang indah di antara mereka, supaya dalam penanggulangan wabah virus corona ini sungguh-sungguh akan berjalan dengan baik, bahkan menghasilkan hasil yang optimal. Terlebih Tuhan, di dalam arus mudik Lebaran yang saat ini sedang berlangsung, kiranya para pejabat yang berwenang, para pemangku kebijaksanaan ini sungguh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan hati yang diliputi dengan keikhlasan, penuh sukacita, namun tetap bertanggung jawab, sehingga Bapak harus dapat tertanggulangi secara baik dan benar, bahkan secara prosedural Tuhan boleh dilewati secara baik dan benar. Terima kasih Bapak surga. Kami juga berdoa para pasien wabah virus corona, baik status ODP, PDP maupun yang terpapar, kami mohonkan belas kasihan-Mu turun atas mereka, supaya mereka juga boleh melewati masa-masa yang sulit, bahkan Tuhan curahkan roh belas kasihan-Mu kepada mereka. Engkau beri kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, sehingga mereka akhirnya boleh disembuhkan dari wabah virus corona, kembali berkumpul dengan keluarga dalam damai sejahtera Tuhan. Berkati para dokter, para medis, jururawat, dan semua yang ambil bagian di dalamnya. Proteksi setiap mereka dan kuasa darah-Mu, supaya mereka terlindungi dari wabah virus corona, dan mereka boleh melayani dengan penuh sukacita, bahkan secara optimal boleh mereka kerjakan di dalam melayani para pasien, dan akhirnya satu demi satu pasien ini boleh dilayani dengan terbaik, bahkan boleh disembuhkan, dipulihkan dari segala wabah virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan. Berkati para majelis, pengurus komisi-komisi yang ada, pengurus kelompok, pengurus konsel kebenaran. Berkati dengan penuh cinta kasih-Mu, berikan kesehatan di antara mereka dalam melayani pekerjaan-Mu. Proteksi dengan kuasa darah-Mu, setiap pribadi juga anggota keluarga mereka, sehingga mereka dijauhkan dari segala sakit penyakit, bahkan dari segala wabah virus yang sedang terjadi. Demikian pula Bapak jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, baik karena faktor sakit penyakit maupun karena faktor usia. Kami belas kasihan turun atas mereka yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan, yang lemah karena faktor usia itu kekuatan yang baru, bahkan mereka yang terbeban berat dalam nama Yesus Engkau memberikan kelegaan, yang mengeraskan hati dalam nama Yesus Engkau menjamah dan Engkau membentuk pintu hatinya supaya mereka boleh setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Pada akhirnya kami berdoa untuk lingkungan masyarakat kami di Kampung Lamber Ijen dan sekitarnya. Mari Tuhan Engkau juga proteksi dengan kuasa darah-Mu, supaya warga masyarakat Kampung Lamber Ijen ini dijauhkan dari segala sakit penyakit, dari segala wabah virus yang sedang terjadi. Berkati Pak RW beserta stafnya, Pak RT beserta stafnya, bahkan Ibu Lurah Lamber Tengah beserta jajarannya. Tuhan juga memberkatinya. Kami rindu Tuhan di masyarakat Kelurahan Lamber Tengah dan sekitarnya juga dilewatkan dari segala wabah virus corona yang akan terjadi. Mari Tuhan, kami sebagai warga masyarakat di Kelurahan Lamber Tengah ini boleh
hidup saling bahu-bahu, saling peduli seorang dengan yang lain, saling memperhatikan, bahkan saling bergotong royong untuk meringankan beban atas dampak virus corona ini. Terima kasih Bapa surga. Inilah doa sembahyang kami ya Allah yang kami minta dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama berdiri dan terima berkat yang datang daripadanya. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu tercurah dengan melimpah dalam kehidupan Bapak, Ibu dan saudara sekalian, bahkan seluruh anak keturunan Bapak, Ibu dan saudara sekalian, sejak saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya.